Jiwa yang terpilih. Ada sebuah rahasia agung yang tidak semua manusia mampu menanggungnya, sebuah beban cahaya yang hanya diberikan kepada hati-hati yang kuat. Malam ini, sebelum fajar esok menyinari bumi, perjalanan hidupmu akan memasuki sebuah fase baru. Fase ini bukan sekadar perubahan biasa, melainkan sebuah lonjakan yang akan membuat banyak orang terkejut. Tak sedikit pula yang diam-diam merasa iri tanpa mereka sadari. Mungkin engkau sendiri belum sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi. Namun tanda-tanda itu sudah mulai hadir, perlahan namun pasti. Hanya saja ada satu hal yang harus benar-benar kau waspadai. Jika engkau menceritakan segalanya terlalu cepat, maka energi keberuntungan itu bisa menguap begitu saja, lenyap tanpa bekas. Pernahkah engkau merasa seakan ada sesuatu yang besar sedang menantimu? Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika, namun hatimu berbisik lembut. Simpanlah dulu, jangan terburu-buru mengatakannya pada siapapun. Itu bukan sekadar perasaan kosong. Itu adalah isyarat halus, sebuah pesan rahasia dari semesta yang sedang menuntun langkahmu. Bayangkanlah saat esok tiba, orang-orang yang dahulu meremehkanmu, yang tak pernah memandangmu berarti, tiba-tiba akan berubah sikap. Ada yang menatapmu dengan kekaguman. Ada yang pura-pura tersenyum seolah bersahabat. Ada pula yang mendekat dengan niat terselubung. Dan tak sedikit yang akan merasa hatinya panas, penuh rasa iri, karena mereka tidak mengerti bagaimana engkau mampu sampai pada titik ini. Mereka tidak tahu bahwa selama ini engkau berjalan di jalan penuh ujian, melewati cobaan demi cobaan. Namun justru dalam diam itulah engkau dipersiapkan, dibentuk, dan ditempa untuk momen besar yang segera datang. Ingatlah satu hal yang sangat penting. Semakin engkau menjaga ketenangan, semakin kuat pula energi yang akan meledak dahsyat di saat yang tepat. Dan sekarang, aku ingin menantangmu. Dengarkanlah dengan penuh perhatian hingga akhir. Karena yang akan kusampaikan bukan sekadar kata-kata penyemangat biasa. Ini adalah rahasia, tanda-tanda suci yang hanya dimiliki jiwa-jiwa pilihan, yang dalam waktu dekat akan mengalami lonjakan besar dalam hidupnya. Jika engkau menemukan dirimu termasuk dalam salah satu tanda ini, maka berhati-hatilah. Bukan berarti engkau harus mundur, melainkan melangkahlah dengan lebih cerdas, tanpa perlu membuka seluruh rahasia pada dunia sebelum saatnya tiba. Siapkah engkau mengetahui kebenaran yang kelak akan membuat banyak orang kagum sekaligus iri? Sebelum kita memulai perjalanan ini, pastikan engkau menekan tombol like sebagai bentuk dukungan bagi channel ini. Dengan begitu, semakin banyak jiwa-jiwa terpilih lain yang bisa menerima pesan penting ini tepat pada waktunya. Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar setiap pesan rahasia dari semesta dapat sampai kepadamu, tanpa ada satupun yang terlewat. Tulislah angka 99 di kolom komentar, jika engkau merasa pesan ini benar-benar ditujukan untukmu. Ingatlah ribuan orang di seluruh penjuru negeri telah merasakan perubahan besar setelah mendengarkan pesan dari channel ini. Dan kini, engkau sedang dipanggil untuk menjadi bagian dari mereka. Sekarang mari kita mulai perjalanan menuju rahasia besar yang telah menantimu. Bab 1. Energi tak kasat mata yang mulai menyelubungi hidupmu. Ada sesuatu yang mulai bergerak di sekelilingmu. Bukan hanya sekadar perubahan suasana atau rasa hati yang berganti seperti biasanya, melainkan sebuah kehadiran halus yang sulit dijelaskan dengan kata sederhana. Udara yang mengitari langkahmu kini terasa lebih berat sekaligus lebih hidup, seakan setiap tarikan napas membawa masuk denyut yang tidak pernah kamu kenal sebelumnya. Kakimu berjalan dengan ringan, namun jantungmu berdetak dengan ritme yang penuh misteri. Getaran lembut menembus kulit, mengalir dalam aliran darahmu, hingga membuatmu merasa bahwa semesta ini sedang berbisik lirih di dekat telingamu. Ketahuilah, ini bukan kebetulan yang datang tanpa arti. Bukan pula ilusi yang lahir dari imajinasi pikiranmu. Yang sedang menyentuh hidupmu kini adalah gelombang energi tak terlihat. Gelombang yang membawa pertanda, peluang dan pertemuan yang kelak sanggup mengubah arah perjalananmu. Meskipun wujudnya tak kasat mata, keberadaannya nyata, seperti aroma war, tanah yang basah sebelum hujan mengguyur, atau hangatnya cahaya mentari yang belum muncul di ufuk timur. Hari demi hari, tanda-tanda itu kian nyata.
Orang-orang di sekitarmu tiba-tiba memperlakukanmu dengan cara berbeda. Tatapan asing terasa lebih lama dari biasanya, seolah mereka sedang melihat sesuatu dalam dirimu yang bahkan belum kamu pahami sepenuhnya. Peristiwa kecil yang dulu kamu anggap kebetulan kini menjelma menjadi rangkaian pola yang begitu rapi, terlalu sempurna untuk disebut acak. Jam dinding yang berulang kali menunjukkan angka yang sama. Mimpi-mimpi yang begitu nyata hingga membuatmu terbangun dengan napas tergesa, atau perasaan kuat yang mendesakmu untuk melangkah ke arah yang sebelumnya tidak pernah berani kamu tempuh, seolah ada tangan tak kasat mata yang perlahan menuntunmu, memindahkanmu dari satu titik kehidupan ke titik lain, membawa langkahmu menuju sebuah tempat yang sudah digariskan jauh sebelum kelahiranmu. Tempat itu bukan sekadar lokasi di dunia nyata, melainkan titik kesadaran di mana hatimu akhirnya akan memahami alasan dibalik segala peristiwa yang pernah kamu alami. Dan di tengah misteri yang mulai terbuka ini, perlahan kamu menyadari bahwa energi itu bukan energi biasa. Ia seperti memiliki kecerdasan, sebuah kehendak, bahkan seolah membawa misi tersendiri. Rasanya seperti kamu sedang menerima undangan untuk memasuki sebuah perjalanan rahasia yang hanya dapat ditempuh oleh jiwa yang siap. Kadang energi itu hadir sebagai dorongan yang membuatmu melangkah penuh keberanian tanpa ragu sedikit pun. Kadang ia hadir dalam bentuk ujian yang menuntut kesabaran dan keteguhan, meski hati terasa lelah. Namun di balik tarikan dan dorongan itu, tersembunyi janji agung yang tak pernah terucapkan. Jika engkau berani mengikuti alurnya, kelak engkau akan sampai pada puncak takdirmu. Saat momen itu tiba, semua kepingan hidupmu akan saling terhubung. Kau akan mengerti bahwa tidak ada satupun yang pernah terjadi secara kebetulan. Semua telah tersusun sebagai rancangan ilahi, dibungkus rapi dalam gelombang energi yang kini sedang mengelilingi hidupmu. Bab 2. Intuisi yang semakin tajam. Dalam beberapa hari terakhir, engkau mulai merasakan sesuatu yang berbeda tumbuh dari dalam dirimu. Pikiranmu terasa lebih jernih, hatimu lebih peka, dan kesadaranmu seolah memiliki radar yang terus bekerja tanpa henti. Bahkan sebelum seseorang berbicara, kamu bisa menebak maksudnya. Sebelum sebuah peristiwa terjadi, tubuhmu sudah memberi tanda. Rasa tak nyaman di perut, hangat berdenyut di dada, atau hembusan dingin yang merayap di sepanjang tulang belakangmu. Ini bukanlah sekadar kebetulan. Semesta sedang membuka mata batinmu perlahan, layaknya fajar yang membelah kegelapan malam. Kini engkau tidak lagi hanya melihat dunia dengan panca indera, melainkan juga dengan penglihatan batin yang mampu menembus lapisan yang tidak terlihat oleh kebanyakan orang. Kekuatan ini mengajarimu bahwa segala sesuatu di dunia memiliki pola, pesan, dan bahasa yang tersembunyi. Kata-kata yang kamu dengar, peristiwa yang kamu saksikan, bahkan pertemuan singkat dengan orang asing, semuanya berubah menjadi potongan, teka-teki yang saling terhubung. Engkau mulai peka terhadap tanda-tanda kecil. Seekor burung yang hinggap begitu dekat, angin yang tiba-tiba berhembus ketika suasana sunyi, atau cahaya matahari yang menembus awan tepat di saat engkau memikirkan sesuatu. Semua itu terasa seperti pesan rahasia yang hanya ditujukan untukmu. Namun bersama anugerah ini, tumbuh pula sebuah tanggung jawab. Semakin tajam intuisi, semakin besar pula ujian untuk membedakan suara sejati dari hatimu dengan bisikan ego yang menyesatkan. Semesta tidak memberimu karunia ini hanya untuk memudahkan hidupmu, melainkan untuk mengantarmu naik menuju kesadaran yang lebih tinggi. Sebuah tempat di mana setiap keputusanmu tak hanya menentukan jalanmu sendiri, tetapi juga memberi pengaruh bagi kehidupan orang lain. Terkadang rasa takut muncul, sebab kejelasan yang tiba-tiba hadir bisa membuatmu gamang. Namun, jauh di lubuk hati, engkau tahu ini adalah panggilan yang tidak boleh diabaikan. Sebab panggilan ini adalah kunci menuju takdirmu yang telah menunggumu sejak awal. Bab 3. Perhatian yang semakin mengarah padamu. Tanpa sebab yang jelas, kamu mulai menyadari orang-orang di sekitarmu menaruh perhatian berbeda. Tatapan mereka seakan mengikuti setiap gerakmu, baik di jalan, di tempat kerja, maupun di ruang-ruang umum. Kadang mereka berpaling cepat ketika kamu menoleh balik, kadang mereka justru menebar senyum tanpa alasan. Mereka mungkin tidak mengerti alasannya, namun jiwa mereka sedang merespons getaran yang terpancar darimu.
Bukan dari pakaian yang kau kenakan, bukan pula dari kata-kata yang kau ucapkan. Energi itu muncul dari dalam, dari cahaya yang sedang bangkit dalam dirimu. Getaran ini menjadikan kehadiranmu sulit diabaikan, meski engkau sendiri tidak pernah berusaha mencuri perhatian. Interaksimu dengan orang lain pun berubah. Mereka yang sebelumnya hanya lewat tanpa menoleh, kini mulai menyapa. Ada yang tiba-tiba menawarkan bantuan, ada pula yang bercerita panjang lebar tentang isi hati mereka, seolah engkau adalah tempat aman untuk berlabuh. Tanpa disadari, engkau telah memancarkan daya tarik yang unik, campuran ketenangan dan misteri yang membuat orang merasa ingin mendekat. Energi ini bekerja layaknya medan magnet yang mampu menarik jiwa-jiwa di sekitarmu, bahkan sebelum mereka sempat memikirkannya. Namun di balik semua itu, ada makna yang lebih dalam. Frekuensimu kini selaras dengan gelombang yang lebih tinggi. Engkau menjadi penerang bagi mereka yang masih mencari jalan. Semakin kuat getaranmu, semakin banyak jiwa yang secara naluriah akan tertarik kepadamu. Mereka hadir bukan semata untuk mengisi ruang hidupmu, melainkan untuk mengambil bagian dari cahaya yang engkau bawa. Semesta sedang memperluas jangkauanmu, menempatkanmu di hadapan orang-orang yang akan berperan dalam takdirmu. Ada yang menjadi pembawa pesan, ada yang menjadi penguji, dan ada yang menjadi sekutu perjalananmu. Kini engkau mengerti perhatian, itu bukan sekadar fenomena sosial, melainkan panggilan spiritual yang sedang bekerja. Bab 4. Perubahan getaran tubuh. Kadang kamu merasakan tubuhmu menjadi begitu ringan, seakan beban yang selama ini melekat perlahan diangkat dari pundakmu. Langkahmu terasa lebih terkendali, tenang, dan seirama dengan irama kehidupan yang lebih dalam. Namun ada pula hari-hari di mana tubuhmu terasa letih tanpa alasan, meski tidak banyak aktivitas yang dilakukan. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan isyarat bahwa tubuh fisikmu sedang menyesuaikan diri dengan gelombang energi baru yang mengalir. Perubahan ini bekerja di tingkat yang tak bisa dijangkau oleh logika biasa. Ia menyentuh jaringan, meresap hingga ke sel-sel, bahkan mengubah memori tubuhmu. Sensasi itu kadang hadir bersama perubahan suhu tubuh, detak jantung yang tidak menentu, atau getaran halus yang terasa di telapak tangan dan kaki. Semua ini adalah bagian dari proses penyesuaian sebuah cara tubuhmu menyelaraskan diri dengan frekuensi baru yang kini menjadi bagian dari perjalananmu. Di saat-saat tertentu, ada momen ketika kamu mungkin merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, seperti ada arus hangat yang perlahan naik dari dasar tulang belakangmu menuju ke kepala, membawa rasa nyaman sekaligus menggetarkan. Atau mungkin sebaliknya, kilatan sejuk menyapu kulitmu seperti angin malam yang tiba-tiba datang membawa kesejukan. Semua itu bukan sekadar sensasi biasa, melainkan bagian dari sebuah proses penyesuaian yang halus dan mendalam. Ibarat sebuah alat musik yang sedang disetem ulang agar menghasilkan harmoni yang sempurna, demikianlah tubuhmu sedang diatur kembali agar selaras dengan frekuensi yang lebih tinggi. Bahkan dalam tidurmu pun perubahan itu terasa. Tidurmu bisa menjadi lebih dalam, penuh mimpi yang hidup dan berwarna. Atau justru kamu terbangun di tengah malam dengan kesadaran penuh, tanpa sedikit pun rasa kantuk. Tubuhmu sedang berusaha mempelajari bahasa baru, bahasa energi yang lebih halus, yang hanya bisa dipahami dengan kepekaan batin. Setiap gejala, setiap tanda yang kamu alami bukanlah kebetulan, semuanya adalah pesan yang harus kamu dengarkan dengan seksama. Di balik perubahan ini ada kebijaksanaan agung yang sedang bekerja. Alam semesta tidak hanya mengubah pola pikir dan perasaanmu, tetapi juga sedang menyiapkan wadah jasmanimu, agar mampu menampung cahaya serta kekuatan yang jauh lebih besar, sebab tubuh yang belum siap tidak akan sanggup menanggung getaran energi tinggi terlalu lama. Karena itu, penyesuaian ini merupakan bagian penting dari perjalananmu menuju keselarasan yang lebih dalam. Jika tubuhmu merasa lelah, biarkan ia beristirahat. Jika ada dorongan semangat yang muncul, ikutilah dengan penuh kepercayaan. Dengarkan tubuhmu sebagaimana kamu mendengarkan suara hatimu, sebab pada akhirnya tubuh bukan sekadar rumah bagi jiwa, melainkan instrumen yang kelak akan memainkan simfoni takdirmu di panggung kehidupan yang baru. Bab Bipoin, mimpi yang mengandung petunjuk. Dalam beberapa malam terakhir, tidurmu tak lagi sekadar
menjadi waktu beristirahat. Ada mimpi-mimpi yang hadir dengan begitu nyata, seakan kamu benar-benar berada di dalamnya. Kamu mungkin bertemu dengan orang-orang asing yang tak pernah kamu lihat di dunia ini, namun terasa begitu dekat di hati. Atau kamu berjalan di tempat yang asing, padang luas yang tak berujung, kota kuno yang penuh sejarah, atau hutan berkabut yang menyimpan rahasia mendalam. Kadang dalam mimpi itu kamu menerima sesuatu, sebuah kunci, selembar surat, atau bahkan sekadar tatapan penuh makna dari seseorang. Semua itu bukanlah kebetulan. Itu adalah pesan simbolis yang dikirimkan langsung dari dimensi spiritual kepadamu, karena kini hatimu sudah cukup peka untuk menerimanya. Di balik setiap simbol terdapat petunjuk yang ingin dibawa ke dunia nyata. Mungkin kunci itu melambangkan pintu kesempatan yang segera terbuka. Mungkin kota asing yang kamu jelajahi adalah cerminan perjalanan batinmu yang sedang menembus wilayah baru kesadaran. Bahkan percakapan singkat dengan sosok misterius dalam mimpi bisa saja merupakan jawaban dari pertanyaan yang selama ini kamu simpan rapat-rapat. Pesan dalam mimpi kadang jelas dan mudah dipahami, namun tak jarang ia hadir dalam bentuk teka-teki yang mengajakmu untuk merenung lebih dalam. Semakin kamu memperhatikan dan mencatat detail mimpi, warna, aroma, suara, bahkan emosi yang muncul, semakin terbuka jalur komunikasi antara jiwamu dan dimensi yang lebih tinggi. Mimpi-mimpi ini bukan sekadar bunga tidur. Mereka adalah undangan untuk memasuki proses transformasi yang lebih besar. Dimensi spiritual tidak pernah mengirimkan pesan kepada sembarang orang, melainkan kepada jiwa-jiwa yang telah siap, yang memiliki peran penting dalam rancangan ilahi. Karena itu kamu diminta untuk tidak mengabaikannya. Bisa jadi satu mimpi yang tampak aneh menyimpan petunjuk yang mampu menentukan arah langkahmu di dunia nyata. Dan bila kamu berani mengikuti panggilan itu, hidupmu mungkin tidak akan pernah sama lagi. Bab 6. Kesempatan dari arah tak terduga. Kesempatan seringkali datang tanpa tanda-tanda, seolah dibawa oleh angin dari arah yang tak pernah terbayangkan. Bisa jadi seseorang yang jarang berinteraksi denganmu tiba-tiba menghubungi dan menawarkan sebuah peluang. Atau kamu mendengar percakapan singkat di tempat umum yang ternyata menyimpan informasi penting. Bahkan mungkin sebuah ide muncul begitu saja di kepalamu saat melakukan hal sederhana, namun terasa begitu kuat hingga mengguncang hatimu. Semua itu bukanlah kebetulan. Ada kekuatan yang sedang mengatur alur peristiwa, menempatkan potongan-potongan takdir tepat di hadapanmu pada waktu yang sesuai. Orang-orang tertentu hadir dalam hidupmu seperti tokoh baru dalam bab cerita yang sedang kamu jalani. Mereka datang membawa kabar, saran, atau bahkan hanya satu kalimat yang sanggup mengubah arah hidupmu. Kehadiran mereka mungkin tampak biasa di awal, namun perlahan kamu menyadari bahwa setiap pertemuan adalah jembatan menuju sesuatu yang lebih besar. Ada yang mengenalkanmu pada peluang kerja, ada yang menghubungkanmu dengan sosok berpengaruh, dan ada pula yang memberikan pengetahuan penting yang menjadi kunci, membuka jalan baru. Semuanya mengalir begitu alami membuatmu sadar bahwa kamu sedang diarahkan, bukan berjalan seorang diri. Namun, di balik semua ini, alam semesta seolah sedang mengujimu. Apakah kamu cukup peka untuk mengenali peluang saat ia datang dan cukup berani untuk mengambilnya? Sebab kesempatan tidak selalu hadir dengan wajah yang jelas dan megah. Kadang ia tersembunyi di balik hal-hal kecil yang mudah terlewat. Tetapi jika kamu mampu melihat pola yang sedang dibentuk, kamu akan sadar bahwa setiap momen adalah bagian dari rancangan besar yang sedang menuntunmu mendekati takdirmu. Dan kelak, ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan tersenyum menyadari bahwa semua itu berawal dari satu hal kecil yang entah datang dari mana, namun mengubah segalanya. Bab 7. Rasa tenang yang tak biasa. Ada saatnya dunia di sekitarmu terasa riuh penuh hiruk-pikuk dan masalah, namun anehnya hatimu justru diselimuti ketenangan. Persoalan yang dahulu membuatmu gelisah kini hanya tampak seperti riak kecil di permukaan air, tak lagi sanggup menenggelamkanmu. Ada kedamaian yang merayap perlahan di dalam dada. Bukan karena semua masalah telah lenyap, melainkan karena kamu mulai memahami bahwa kini kamu tidak lagi berjalan sendirian. Rasanya seperti ada selimut tak terlihat yang melindungi dan menjaga langkahmu. Ini adalah tanda halus bahwa kamu sedang berada di jalan yang benar.
jalan yang memang sudah tertulis sejak awal untukmu. Rasa tenang ini bukan berarti kamu acuh pada masalah, melainkan kamu belajar melihatnya dengan cara yang berbeda. Setiap tantangan kini tampak sebagai bagian dari proses, bukan sebagai musuh yang harus ditakuti. Bahkan di tengah tekanan, kamu bisa merasakan aliran energi yang meneguhkan langkahmu, seakan ada suara lembut yang berbisik, "Tetaplah di sini, semuanya akan baik-baik saja." Keyakinan ini membuatmu tidak mudah goyah oleh pendapat orang lain atau oleh keadaan yang berubah-ubah. Kamu mulai mengerti bahwa kedamaian sejati tidak datang dari luar, melainkan dari keselarasan antara jiwamu dengan kehendak ilahi. Semakin kamu berjalan di jalur ini, semakin nyata pula bahwa rasa damai itu adalah perlindungan spiritual. Ia menjadi bukti bahwa kamu diliputi energi yang lebih besar dari dirimu sendiri. Energi yang menuntun dan memastikan kamu tidak tersesat. Bahkan jika badai datang, kamu tahu itu hanyalah bagian dari perjalanan, bukan akhir dari segalanya. Kedamaian, ini adalah kekuatan terbesarmu untuk melangkah maju. Sebab dari kedamaianlah lahir keberanian. Dan dengan hati yang tenang, kamu akan mendapati bahwa jalan takdirmu terbentang lebih mudah di hadapanmu. Bab 8. Kekuatan untuk melepaskan masa lalu. Akan tiba masanya kamu menyadari bahwa menggenggam masa lalu terlalu erat hanya membuat langkahmu berat. Perlahan, tanpa paksaan, kamu mulai belajar untuk melepaskannya. Dendam yang dahulu pernah menyala di dalam dada, luka yang terasa seolah tak akan pernah sembuh, serta penyesalan yang kerap menghantui di tengah kesunyian malam. Semua itu kini perlahan memudar seperti kabut tipis yang tersapu cahaya pagi. Rasa perih yang dulu mendominasi kini berganti dengan sinar kehangatan yang menenangkan jiwa. Kamu tidak lagi menghabiskan tenaga untuk terus mengingat atau menyesali apa yang sudah berlalu, sebab kini kamu memahami dengan jelas bahwa setiap kepedihan hanyalah bagian dari perjalanan panjang yang membentuk dirimu menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana. Hati yang semakin ringan membuatmu sanggup merasakan ruang kosong yang perlahan terbuka, sebuah ruang yang siap diisi dengan keindahan baru. Proses menuju tahap ini tentu tidak selalu mudah. Ada hari-hari di mana kenangan lama seakan mencoba kembali mengetuk pintu, membawa cerita usang yang dulu pernah kamu yakini. Namun kali ini kamu sudah berbeda. Kamu mampu memandang masa lalu itu tanpa lagi diliputi amarah, tanpa lagi dibasahi air mata, melainkan dengan pemahaman yang utuh. Kini, kamu mulai sadar bahwa orang-orang yang pernah menyakitimu hanyalah aktor dalam sebuah naskah besar kehidupan. Mereka hadir bukan tanpa alasan, melainkan untuk memberikan pelajaran berharga yang tak mungkin bisa kamu dapatkan tanpa melalui rasa sakit tersebut. Dan ketika kesadaran ini tumbuh semakin dalam, luka yang dulu membelenggu kini berubah menjadi penanda perjalanan yang sudah kamu tempuh. Melepaskan masa lalu bukan berarti melupakannya, melainkan mengubah cara kamu membawanya. Setiap pengalaman pahit kini menjadi batu pijakan yang menguatkan langkah, bukan lagi batu sandungan yang menghalangi jalanmu. Dengan begitu, hatimu terasa lebih ringan, langkahmu menjadi lebih cepat, dan aliran energi keberuntungan mulai menemukan jalannya menuju dirimu. Alam semesta hanya bisa mengisi tangan yang kosong, dan ketika kamu dengan berani melepaskan genggaman masa lalu, ruang yang luas terbuka untuk menerima anugerah baru. Pada titik ini, kamu tidak lagi sekadar menunggu kebahagiaan datang. Kamu menciptakannya sendiri dengan keberanian membebaskan diri dari beban yang tak lagi layak dipikul. Bab 9. Kehilangan hal-hal yang tidak lagi sesuai. Kehilangan sering datang tanpa aba-aba. Seseorang bisa pergi meninggalkan hidupmu. Hubungan yang kamu kira akan bertahan lama tiba-tiba berakhir. Atau benda yang dulu kamu anggap penting menghilang tanpa penjelasan. Di awal, hati mungkin terasa hampa, seolah ada bagian dari dirimu yang tercabut. Namun semakin kamu diam dan merenung, semakin jelas bahwa semua itu bukanlah kebetulan. Semesta sedang membersihkan jalanmu, menyingkirkan apa yang tidak lagi seirama dengan frekuensi baru dalam dirimu. Kehilangan, meski terasa menyakitkan, sebenarnya sedang menyiapkan ruang bagi sesuatu yang lebih sesuai dengan takdirmu. Proses ini bisa membingungkan, terutama ketika yang pergi adalah sesuatu yang dulu menjadi sumber kebahagiaanmu. Namun hukum energi tidak dapat dilawan.
Apapun yang sudah tidak sejalan akan terlepas meski kamu berusaha keras mempertahankannya. Kadang, kepergian itu adalah bentuk perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Ia mencegahmu terjebak lebih lama di jalan yang tidak akan membawamu pada tujuan sejati. Semakin keras kamu melawan, semakin berat rasanya. Tetapi saat kamu mulai menerima, ada kelegaan tak terduga yang hadir. Seolah beban besar yang lama menempel di pundakmu akhirnya diangkat. Kehilangan adalah pertanda bahwa sebuah siklus telah selesai dan babak baru siap dimulai. Semesta tidak pernah mengosongkan ruang tanpa maksud. Ia selalu berniat mengisinya dengan sesuatu yang lebih baik, lebih tepat, dan lebih sesuai dengan siapa dirimu sekarang. Maka daripada terus meratapi apa yang hilang, lebih baik kamu mempersiapkan diri untuk menyambut yang akan datang. Karena yang akan hadir tidak hanya mengisi kekosongan itu, tetapi juga membuatmu bersyukur atas kehilangan yang dulu sempat kau tangisi. Itulah cara halus semesta mengajarkan kita. Untuk bisa menerima hadiah baru, kita harus rela melepaskan apa yang sudah selesai. Bab 10. Bisikan untuk menjaga diam. Ada kalanya dalam beberapa waktu terakhir, kamu begitu ingin menceritakan kabar baik, rencana besar, atau peluang indah yang baru saja terbuka. Lidahmu sudah hampir meluncurkan cerita itu, tetapi tiba-tiba ada suara lembut dari dalam hati yang menahanmu. Bisikan itu berkata, belum saatnya. Ini bukan rasa takut, bukan pula keraguan, melainkan bentuk perlindungan dari dalam. Energi positif yang baru lahir di dalam dirimu masih rapuh. Membicarakannya terlalu cepat dapat menguras kekuatannya atau bahkan merusaknya oleh pendapat, pandangan, atau niat tak sadar dari orang lain. Dorongan untuk menjaga diam ini adalah salah satu bentuk intuisi yang paling halus sekaligus paling kuat. Sebab tidak semua orang mampu menerima kabar baik dengan ketulusan. Ada yang mendukung dengan sepenuh hati, tetapi ada juga yang, sadar ataupun tidak, menyalurkan keraguan atau energi negatif yang dapat melemahkan semangatmu. Bahkan komentar kecil atau tatapan ringan mampu mengguncang momentum yang sedang kamu bangun. Karena itu, rasanya seperti kamu sedang memegang bara api suci, sesuatu yang harus dijaga hingga cukup kuat untuk menyala terang tanpa mudah padam. Dalam diam, energi itu tumbuh, menguat dan bersiap untuk lahir ke dunia nyata. Menjaga diam bukan berarti menyembunyikan kebahagiaan, melainkan melindunginya hingga waktunya matang. Saat kamu belajar menahan diri, sesungguhnya kamu sedang memberi ruang bagi proses ilahi untuk bekerja tanpa gangguan. Akan tiba waktunya kamu dapat membagikan kabar baik itu, dan ketika saat yang tepat telah tiba, tidak ada kekuatan apapun yang mampu menghentikannya. Sampai momen itu datang, biarkan rencanamu tetap menjadi rahasia antara dirimu dan semesta, sebab dalam kesunyian keajaiban tumbuh lebih cepat, dan apa yang lahir dari keheningan seringkali menjadi sesuatu yang paling murni sekaligus paling kuat dalam hidupmu. Bab 11. Tanda alam yang terus muncul. Perlahan kamu mulai menyadari adanya pola-pola kecil yang berulang di sekitarmu. Angka yang sama muncul di jam, di plat kendaraan, atau di tanda-tanda lain yang seperti mengikuti langkahmu kemanapun kamu pergi. Deretan angka berulang seperti 11-11, 2-2, atau 7-7 tidak hadir karena kebetulan semata. Itu adalah bahasa rahasia yang digunakan semesta untuk berbicara denganmu. Mungkin kamu juga sering melihat burung tertentu melintas tepat di hadapanmu, kupu-kupu hinggap dekatmu, atau peristiwa-peristiwa kecil yang tampak kebetulan namun terlalu sempurna untuk diabaikan. Semua ini adalah cara halus semesta untuk mengonfirmasi bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar, dan bahwa waktumu semakin dekat. Sinkronisitas seperti ini kerap hadir pada momen tak terduga. Misalnya, saat kamu sedang memikirkan sesuatu, lalu tiba-tiba muncul tanda yang seakan menjadi jawaban atas pertanyaanmu. Mungkin kamu memikirkan seseorang, dan tiba-tiba orang itu menghubungimu. Atau ketika kamu ragu untuk melangkah, lalu mendengar percakapan orang asing yang justru memberi kalimat yang kamu butuhkan. Semesta tidak pernah berbicara dengan suara keras. Ia selalu berbisik melalui tanda-tanda halus yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang peka. Dan saat ini, hatimu sudah cukup terbuka untuk menerima setiap bisikan itu. Tanda-tanda tersebut bukan hanya penghiburan semata, melainkan penegasan bahwa momentum besar sedang semakin dekat.
Semesta ingin memastikan kamu tidak berhenti percaya, tidak menyerah, dan tetap melangkah meskipun hasil nyata belum sepenuhnya terlihat. Setiap burung yang melintas, setiap angka yang berulang di hadapanmu, setiap peristiwa yang terasa sinkron, semuanya adalah benang kecil yang merajut jaring takdirmu. Dan ketika semua benang itu akhirnya tersambung, kamu akan melihat gambaran utuhnya, bahwa semua tanda ini sesungguhnya adalah undangan agar kamu bersiap. Karena sesuatu yang sudah lama kamu nantikan, kini hampir tiba, siap menghampiri perjalananmu. 12. Dukungan misterius dari sosok yang tak pernah disangka. Ada kalanya dalam perjalanan hidup, pertolongan datang dari arah yang sama sekali tidak pernah terlintas dalam pikiranmu. Seseorang yang selama ini jarang berbicara denganmu, atau bahkan nyaris tidak memiliki hubungan dekat, tiba-tiba hadir di titik paling penting dan memberikan bantuan yang begitu berarti. Kehadiran mereka seringkali muncul di saat yang tampak sederhana, mungkin hanya berupa sebuah saran ketika kamu benar-benar buntu, informasi yang membuka jalan baru, atau sekadar uluran tangan tepat di waktu yang paling krusial. Aneh rasanya, seakan-akan mereka tahu betul bahwa kamu sedang membutuhkan pertolongan, meski kamu tidak pernah mengungkapkannya. Di balik semua itu, ada kemungkinan besar bahwa kehadiran mereka bukanlah kebetulan belaka. Bisa jadi mereka dikirim sebagai perantara dari kekuatan yang lebih besar, yang ingin memastikan langkahmu tetap berada di jalur yang telah digariskan untukmu sejak awal. Dukungan misterius ini hampir selalu hadir dengan waktu yang terlalu sempurna untuk disebut sebagai sekadar keberuntungan. Kadang mereka memperkenalkanmu pada seseorang yang berpengaruh, membuka jalan pada sebuah peluang besar, atau bahkan menyelamatkanmu dari keputusan yang bisa menjerumuskan hidupmu. Yang membuatnya semakin mengagumkan, mereka kerap tidak mengharapkan imbalan apapun, seolah tugas mereka hanyalah memastikan engkau melewati satu persimpangan penting dalam perjalanan panjangmu. Dan seringkali setelah peran itu selesai, mereka perlahan menghilang kembali dari hidupmu, meninggalkan rasa kagum sekaligus tanda tanya yang sulit dijelaskan. Namun jauh di dalam hatimu, engkau sadar bahwa kehadiran mereka adalah bagian dari rancangan besar yang memang sudah dipersiapkan untukmu. Ketika engkau mulai menyadari pola ini, barulah engkau mengerti bahwa semesta bekerja melalui orang-orang yang ada di sekitarmu, bahkan melalui mereka yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Tidak selalu perlu dicari tahu alasan di balik bantuan itu. Yang terpenting adalah menerimanya dengan penuh rasa syukur dan terus melangkah ke depan, karena suatu saat nanti, bisa jadi giliranmu yang akan hadir sebagai sosok tak terduga bagi orang lain. Kamu mungkin akan dikirim untuk membantu seseorang di persimpangan hidup mereka. Saat itulah kamu akan mengerti bahwa semua ini adalah jejaring, tak kasat mata dari dukungan dan perlindungan ilahi yang senantiasa menyelimuti hidupmu, meski tidak selalu terlihat secara nyata. 13. Ledakan perubahan besar dalam 24-48 jam setelah semua tanda ini muncul ketika seluruh tanda mulai bermunculan satu persatu. Intuisi yang semakin jernih, kehadiran orang-orang dengan tujuan yang begitu jelas, mimpi yang menghadirkan pesan penuh makna, hingga dukungan misterius. Dari arah yang sama sekali tidak pernah engkau perkirakan, ketahuilah bahwa itu bukan sekadar kebetulan. Semua rangkaian itu hanyalah prolog, sebuah pembukaan dari kisah yang jauh lebih besar. Biasanya setelah tanda-tanda itu muncul, semesta menutupnya dengan sebuah gebrakan yang tidak bisa diabaikan. Dalam kurun waktu 24 hingga 48 jam setelah semua tanda berkumpul, sesuatu yang mengejutkan akan datang menghampirimu. Peristiwa itu akan meledak bagai kilatan petir di tengah langit malam, mengguncang alur hidupmu dan mengubah arah langkahmu dengan cara yang tidak pernah terbayangkan. Bisa jadi kabar mendadak yang menyingkap jalan baru, kesempatan yang selama ini engkau nantikan dengan sabar, atau pertemuan yang seolah-olah telah ditulis jauh sebelum engkau sampai di titik ini. Semua itu tidak datang dengan cara yang biasa. Ia hadir dengan kekuatan besar, mendorongmu memasuki babak hidup baru. Orang-orang di sekelilingmu mungkin akan terkejut, bertanya-tanya bagaimana mungkin hidupmu berubah begitu cepat. Mereka bisa saja mengira bahwa itu hanyalah hasil keberuntungan. Padahal sesungguhnya itulah puncak dari energi panjang yang telah engkau bangun dengan doa,
usaha, kesabaran, dan luka yang selama ini kau tanggung dalam diam. Ledakan perubahan ini hampir tidak pernah datang dengan lembut. Ia tidak mengetuk pintu dengan sopan. Ia hadir seperti ombak besar yang menerjang, memaksamu untuk segera melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Terkadang ia berupa tawaran besar yang datang tanpa proses panjang. Kabar dari seseorang yang dulu menghilang namun kembali membawa jawaban, atau restu penting yang sebelumnya tampak mustahil namun akhirnya diberikan kepadamu. Yang menakjubkan, semua itu akan terasa begitu alami di dalam hatimu. Seakan-akan dirimu memang sudah menunggu detik ini sejak lama. Tiba-tiba seluruh kepingan puzzle hidupmu menyatu, menghadirkan gambaran yang jelas, lengkap, dan sempurna. Sesungguhnya, tidak ada yang benar-benar kebetulan. Setiap tanda yang hadir sebelumnya hanyalah persiapan agar hatimu siap menerima lonjakan besar ini. Dan di balik kegembiraan itu, tersembunyi pesan yang lebih dalam. Ketika energi semesta sudah mencapai titik, puncaknya perubahan tidak akan bisa lagi ditunda. Segala sesuatu yang selama ini dipersiapkan dalam kesunyian akhirnya muncul dengan nyata, seakan mengumumkan bahwa kini saatnya engkau melangkah ke babak berikutnya. Pada momen inilah, engkau diminta untuk tidak ragu, tidak menoleh ke belakang, dan tidak membiarkan rasa takut membelenggu langkahmu. Karena jika engkau berani menyambut gelombang besar ini, hidupmu akan bertransformasi menuju sebuah fase baru yang sama sekali berbeda. Pintu-pintu yang dulu tertutup rapat kini terbuka lebar, dan jalan itu hampir mustahil tertutup kembali. Ketahuilah engkau adalah jiwa yang terpilih. Jika tanda-tanda ini hadir dalam hidupmu, maka esok bukan lagi hari biasa. Esok adalah awal dari babak baru, sebuah permulaan yang akan mengubah cara dunia melihatmu. Banyak orang mungkin akan merasa iri, bukan karena mereka membencimu, melainkan karena mereka belum pernah menyaksikanmu bersinar seterang ini sebelumnya. Maka jangan biarkan komentar miring, bisikan iri, atau tatapan sinis melemahkan keyakinanmu. Ingatlah, semua ini adalah bagian dari perjalananmu menuju takdirmu yang agung. Engkau telah berjalan melewati lorong panjang yang penuh air mata, luka, dan pengorbanan. Kini saatnya semua itu terbayar lunas. Maka berdirilah lebih kuat dari sebelumnya. Ketahuilah kapan harus diam, kapan harus melangkah dengan penuh keyakinan, dan kapan harus merayakan kemenanganmu dengan rasa syukur yang mendalam. Ingatlah, kemenangan ini bukan hanya milik pribadimu. Ia adalah bukti nyata bahwa Tuhan bersama seluruh semesta selalu merancang jalan indah bagi mereka yang tetap teguh, meski dunia berkali-kali mencoba menjatuhkan. Jika engkau merasakan tanda-tanda ini dalam hidupmu, jangan pernah mengabaikannya. Jangan sekadar diam dan membiarkannya lewat begitu saja. Ikutlah dalam arus besar ini. Ikrarkan kesiapanmu untuk menerima energi dahsyat yang sedang datang menghampiri. Karena percayalah, keberadaanmu di sini bukanlah kebetulan. Pesan ini bukan singgah tanpa tujuan, melainkan panggilan yang telah ditulis untukmu sejak lama. Kini saatnya engkau mengambil langkah itu. Sebab ketika esok tiba, dunia akan terkejut melihat sinar barumu, dan banyak orang akan kagum, bahkan iri, melihat apa yang sedang engkau jalani.